Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, di sini kita alangkah baiknya berdoa lebih dahulu ya. Untuk satu orang silakan yang pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya Nana. Baik, Bu. Bu Novitaria, Hadir, Bu. Rabiah, Hadir, Bu. Dinika Zahra, Hadir, Bu. Cifona, Hadir, Bu. Febiola, Hadir, Bu. hadir. Sepertinya hadir semua ya anak-anak ya hari ini ya. Bu. Iya Bu. Alhamdulillah. Nah jadi kita akan langsung masuk ke materi kita. Di sini Ibu akan mengajar pelajaran multimedia, di mana materinya itu tentang desain grafis. Sebelumnya anak-anak semua tahu apa itu desain grafis? Menggambar, Bu ya. Apa? Menggambar, Bu ya. Nah iya. Lebih tepatnya lagi ada lagi? Siapa lagi yang bisa tahu apa aja itu desain grafis? Menggambar animasi, Bu. Iya boleh. Yang lainnya? Desain, Bu. Nah betul. Nah jadi sebelum kita belajar dasar desain grafis itu, awalnya kita baiknya itu mengetahui dulu ya unsur-unsur tata letak berupa itu ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, gelap terang, tekstur dan ruang. Ini kalau ibu tuliskan spidolnya tidak ada nah ya, mungkin bisa diingat aja. Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Ada garis, garis, ada tata letak, ada ruang, ada tekstur, ada gelap terang, dan ada tipografi. Nah, di sini kita akan membahas semuanya tentang unsur-unsur dari desain grafis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada grafis. Nah, grafis ini biasanya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kita bisa sebut dengan grafik ya. Grafik ini bisa diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak mencetak. Nah, misalnya seperti ini. Ini garis ya. Ini garis. Ini termasuk garis kan? Termasuk, Bu. Nah, tapi kalau ini titik, 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 apa termasuk garis? Tidak, Bu. Termasuk jika mereka saling menghubungkan seperti ini membentuk garis, ya kan? Iya, Bu. Nah, seperti itu. Itu termasuk dengan grafis. Jadi, grafis itu adalah gabungan dari titik-titik yang berupa suatu garis. Nah, itu disebut dengan grafis ya, atau dengan bahasa Inggrisnya itu grafik. Yang selanjutnya itu ada desain. Ada menurut Atisah Sipahelut pada tahun 1991 itu, beliau mengartikan sebuah bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret. Nah, isi pemikiran itu untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Contohnya itu misalnya kita mempunyai sesuatu ide atau kita memikirkan suatu gagasan yang berupa dalam bentuk misalnya kita memikirkan sesuatu ide, nanti akan kita tuangkan dalam kertas atau misalnya azan Bu. Azan ya, kita break dulu ya Nana ya, kita tunggu azan selesai. Jadi anak-anak semua, desain grafis, desain dan grafis. Desain satu kata, grafis satu kata. Desain dan grafis. Nah, menurut Atisah Sipahelut, menurut beliau ini pada tahun 1991, beliau mengartikan bahwa desain ini sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Nah, simpelnya itu kita gambarkan seperti Rabiah misalnya. Rabiah mempunyai suatu ide misalnya. Di depan Rabiah itu ada kertas dan ada alat tulis misalnya. Nah, Rabiah ingin menuangkan isi pikiran Rabiah ini
ke dalam si kertas, ke dalam kertas. Nah, semua yang isi pikiran Rabi'ah, yang ide Rabi'ah, yang Rabi'ah pikirkan, Rabi'ah tuangkan ke dalam kertas berbentuk gambar. Nah, itu bisa disebut dengan desain. Mengerti kan? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya itu ada grafis. Nah, grafis tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sekarang kita masuk ke dua kata ini, yaitu desain grafis. Nah, secara umum desain grafis itu adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Nah, pada bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis ini juga mencakup seni visual ya. Ada tipografinya, ada tata letaknya, dan juga ada desain interaksinya. Selanjutnya itu ada prinsip dan unsur desain. Prinsip dan unsur. Kalau prinsip dalam desain ini sama seperti unsur juga ya. Karena dasar dalam disiplin desain lainnya itu ialah unsur-unsur yang termasuk sebagai shape atau bentuk formnya, tekstur garis, ruang, dan warnanya. Ini membentuk prinsip-prinsip desain visual. Prinsip tersebut itu seperti keseimbangan atau balance, ritme atau rhythm, tekanan atau emphasis, proporsi atau proportion, dan kesatuan atau unity. Nah, kemudian ini semua membentuk struktural komposisi yang lebih luas lagi ya. Nah, sedangkan unsur-unsur desain grafis itu contohnya seperti ini. Ibarat kita memasak menu spesial, ada komposisi bahan-bahan serta cara meramu atau cara membuat yang khusus kita buat untuk menghasilkan suatu hidangan yang lezat. Contohnya seperti kita mau membuat mie instan. Mie instan sangat gampang. Yang pertama kita ngapain? Yang pertama ayo ngapain? Jika kita membuat mie instan, menyiapkan air, Bu. ya, kita masak air dulu. Airnya sampai mendidih. Kedua, kita ngapain? Membuka Supermi, Bu. kemasan mie-nya ya. Ya, bisa super mie, Indomie banyak ya, mie sedap. Anak kos-kosan pasti tahu. Habis itu selanjutnya kita tuangkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, selanjutnya kita taburi bumbu. Habis itu kita taruh dalam piring dan makanan kita siap kita makan. Nah, itu semua termasuk ke dalam unsur-unsur desain grafis ya. Jadi seperti yang contoh Ibu bilang tadi, unsur-unsur yang harus kita pahami dalam desainer grafis itu supaya kita dapat menghasilkan komposisi yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Kalau dalam memasak seperti contoh Indomie tadi, yang menyenangkan itu kan kita sendiri atau bisa kita masak untuk orang lain. Nah, tapi kalau dalam desain ini, misalnya kita membuat gambar sesuatu dan kita publish, kita juga akan menyenangkan orang lain kan, orang lain bisa melihat atau melihat karya yang sudah kita buat ya. Nah, jadi unsur-unsur desain grafis ini antara lainnya itu ada garis ya, ada garis atau line, ada ilustrasi atau illustration, tipografi atau tipografi, warna atau color, gelap terang atau value, tekstur atau tekstur, dan ruang. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu garis kan? Nah, jadi garis ini adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Misalnya ada satu titik berjumpa dengan satu titik, kemudian dihubungkan, itu akan menjadi suatu garis. Ada berbagai jenis garis ya yang bermuncul di mana-mana. Coba kita lihat di sekitar kita, ada banyak garis yang garisnya yang lurus, ada garisnya yang berbelok-belok, ada garis yang lengkung, tipis, tebal, dan ada juga seperti yang bilang titik-titik seperti jalan di tengah aspal, las yang warna putih-putih itu. Nah, itu juga bisa disebut dengan garis. Jadi garis ini untuk apa? Untuk apa fungsinya, Bu? Sebagai apa gitu kan? Nah, garis ini berfungsi itu sebagai mengatur informasi, bisa penekanan kata, bisa menghubungkan informasi, bisa dan outline foto, membuat kotak, membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca.
pembaca atau mensugesti emosi. Contohnya seperti kita mau buat grafik. Saya grafik seperti ini. Saya seperti ini grafik. Nah, sebelum kita membuat grafik seperti ini, itu pasti terdiri dari titik-titik yang kita hubungkan sehingga membentuk suatu garis dan juga membentuk suatu yang namanya dengan grafik. Nah, selanjutnya itu ada ilustrasi. Apa itu ilustrasi, Bu? Jadi ilustrasi ini unsur grafis yang sangat vital ya, karena dimana dia ini dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Ilustrasi ini apa fungsinya? Siapa yang tahu? Tidak, Bu. Ilustrasi. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ilustrasi itu kayak Ayo. Bisa seperti menarik perhatian, merangsang minat pembaca, memberikan eksplanasi atau pernyataan, menonjolkan keistimewaan dari para produk, menenangkan persaingan, menciptakan suasana yang khas. Itu dia. Ilustrasi ini berbentuk apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Anak multimedia. Nah, ilustrasi ini bisa berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Gambarnya itu maksudnya dari ilustrasi ini sebagai penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan atau isi dari suatu proyek yang kita buat. Yang fungsinya itu supaya mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Nah, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan suatu kreativitas. Dan jika anak-anak mau membuat suatu desain grafis melalui komputer, anak-anak bisa mengambil software yang ada pada ibu. Di sini ada Photoshop, ada Illustrator, ada InDesign, CorelDRAW, Macromedia Flash, dan lain sebagainya. Jika anak mau membuat suatu desain grafis. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sebelumnya apa ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Berarti semuanya mengerti ya? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah, di sini ibu cukupkan, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.